Wah. Baik, ini saya lebih senang menulis di sini. Jadi ini ruangan Iya. favorit Bu Neng Iya, kayaknya ya. ruangan favorit saya. Karena banyak buku-buku ya Bu Banyak Neng ya. buku-buku dan saya bisa melihat bisa melihat ke halaman luas iya. ya kan. Halaman depan. Ya, halaman depan dan kemudian saya juga mungkin sambil mendengarkan apa namanya, kalau saya malam biasanya suka setel apa namanya, TV Mekah atau Madinah. TV Mekah, Jadi kalau ya. saya menulis itu malam hari. Malam hari, dan ini sebagian dari buku-buku saya yang saya gunakan. Kenapa dekat? Karena memang ini yang sering saya gunakan. Di antaranya ada filsafat, ada teori hukum Islam dan sebagainya. Ini ada tafsir-tafsir dari Al-Misbah, dari Buya Hamka dan sebagainya begitu. Wow. Dan ini buku ketika saya sekolah di Malaysia. Ini semuanya rak ini adalah untuk buku-buku saya ketika saya perundangan di Malaysia. Di sana sebutnya perundang-undangan. Nah seperti itu ketika sekolah S3 di Malaysia. Ini bukunya masih sebagian ya? Masih sebagian, Wah, ya. luar Jadi biasa. saya di kamar depan itu saya pakai untuk ruang kerja juga. Tapi ya saya lebih senang di sini karena wifi-nya lebih dekat. Lebih kencang. Ibu ini ada 3 buku nih. Iya, ini. Ibu Neng yang tulis semua ya? Betul, ya. Ini sebelum saya jadi dokter dulu menulisnya. Jadi memang ada, mungkin sekitar ada, kalau nggak salah 12 atau 13 buku saya, cuma saya mencarinya nggak sempat semuanya saya cari. Nah ini mulai menulis itu kapan sih Bu Neng? Sebetulnya mulai menulis itu saya tadinya dipercaya oleh guru besar saya. Jadi saya sebutkan almarhum Prof. Daud Ali. Jadi beliau itu mempercayai saya untuk mengedit buku beliau. Nah beliau suka sering ke sini. Dan dia kagum dengan buku-buku saya. Buku-bukumu hebat Neng, katanya begitu. Beliau sudah wafat pada tanggal 6 Oktober tahun 98 dulu. Tapi saya tidak pernah lupa karena beliau dan istrinya itu Bu Habibah itu seperti orang tua saya sendiri. Beliau yang menginspirasi saya sebetulnya. Dan beliau sangat mempercayai saya dalam mengedit itu. Sehingga saya dalam buku beliau dituliskan nama saya. Yang kedua juga saya terinspirasi oleh guru besar saya yang lainnya, Prof. Tahir Azhari almarhum juga. Jadi beliau suka mempercayai saya untuk membuat tulisan seperti itu. Dia katakan, kau Neng punya bakat menulis. Nah seperti itu. Buku pertamanya Bu Neng apa? Buku pertama itu tentang pornografi. Tentang pornografi. Ini bukan yang ini, ada lagi, iya. Nah kemudian juga tentang saya menulis bersama-sama dengan Prof. Aliafi, dengan Prof. Almarhum Prof. Huzaimah, juga almarhum Prof. Mustafa Yakub dulu imam besar Masjid Istiqlal. Kami menulis tentang membendung liberalisme. Nah itu diantaranya. Biasanya kalau Bu Neng nih, kalau lagi nulis buku, biasanya satu buku tuh maaf ya, berapa lama? Pertama kali pornografi bukan yang saya maksud itu, yang tulisan saya sendiri. Iya. Dan ini memang cetakan yang berikutnya begitu. Jadi memang ada ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali pornografi yang Iya. ini. Nah untuk buku yang pertama kali ini, Bu Neng menulis berapa lama waktunya dibutuhkan, Bu Neng? Saya tidak menghitung ya, karena waktu itu saya sebetulnya tidak berniat untuk menulis buku. Tapi saya menulis saja gitu ya, dan saya semuanya tidak ada satu huruf pun yang diketikkan orang. Saya ketik sendiri. Semuanya ini semua saya ketik sendiri. Yeah. Biasanya kalau Bu Neng nih lagi pengen nulis buku, itu biasanya dapatnya, maksudnya kepengennya itu dari keresahan sendiri atau seperti apa sih Bu Neng? Biasanya saya ada, misalkan ada keresahan yang terkait dengan masyarakat, bukan pribadi. Misalkan sekarang saya sedang menulis buku tentang perbuatan melawan hukum dalam perkawinan. Nah itu memang itu belum ada yang menulis, jadi mudah-mudahan tidak diambil orang nih. Sedang dalam konsep. Kemudian saya juga sedang menulis buku tentang teori yang saya temukan, teori neo receptio a contrario. Jadi itu teori hubungan hukum Islam dengan hukum adat dan hukum Barat. Sama itu juga itu termasuk teori yang saya temukan juga ada teori integratif keislaman. Ini terkait dengan sebenarnya hukum pidana Islam itu mengenai tujuan pemidanaan tapi dari aspek hukum Islam, tapi juga bisa diterapkan ke hal-hal yang lain. Nah itu, jadi ada kemudian juga ada saya harus merevisi buku tentang pencatatan perkawinan, tentang kedudukan anak. Banyak utang saya sebetulnya ke para penerbit. Banyak yang nunggu nih apa tulisan Bu Neng yang selanjutnya. Bu Neng, tapi saya ingkar janji terus nih, karena semua saya ketik sendiri, jadi saya tidak pernah diketikkan orang lain.
pure langsung dari Bu Neng termasuk sendiri. misalkan saya ada narasumber, saya tidak bisa diketikkan oleh siapapun. Sekalipun anak saya juga dokter. Keren. Ibu Neng keren. Saya tadi terkagum-kagum dengan buku yang bahkan ini sebagian, dan sekarang saya kagum lagi dengan Bu Neng yang tidak sama sekali diketikkan oleh orang lain dan betul. sangat pure. Nah, Bu Neng kalau ngomongin soal buku nih, dengan sebanyak ini tentu Bu Neng udah baca semua dong. Setiap bukunya pasti dibaca ya, Bu Neng. Mungkin tidak semuanya Iya. ya, kadang-kadang kita pilih-pilih gitu kan, mana yang harus kita dahulukan seperti itu. Oke. Bukan berarti tidak dibaca, tapi mana yang harus kita dahulukan. baik. Ya. Nah, dari sekian banyak buku ini ya, Bu Neng. Nah, kalau kita lihat dari budaya sekarang banyak sekali sih masih ditemukan kesulitan untuk mulai rajin membaca. Nah, kalau Bu Neng sendiri nih udah bisa bikin buku sendiri dengan buku sebanyak ini, awalnya gimana sih Bu Neng akhirnya bisa rajin selalu membaca tuh? Jadi saya itu mungkin saya kurang tahu juga ya, hanya datang begitu saja. Tapi kunci saya juga termasuk kepada mahasiswa. Kalau ada masalah, kata saya di tempat tidur itu harus ada pena dan harus ada kertas. Kenapa? Karena kalau misalkan wah ada ini nih, saya tulis. Nah, untuk supaya tidak lupa. Begitu juga saya misalkan tentang menulis tentang apa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan begitu saya harus ada ini harus saya tulis begitu. Atau mungkin juga panggilan misalkan tentang katakanlah tentang kedudukan anak dan sebagainya kan banyak sekali anak yang yang diterlantarkan gitu oleh ayahnya. oleh ayahnya gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya seperti itu. Jadi saya menulis tentang macam-macam anak seperti itu. Ya, jadi sebenarnya masyarakat yang juga menginspirasi saya. Nah, kemudian kadang-kadang kita malas. Nah, kalau kita malas, saya membuat yang ringan dulu. Dikerjakan yang paling mudah dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa berpikir terus begitu. Berarti konsep kalau zaman dulu, kalau nggak tahu ya anak-anak sekarang ya Bu Neng, itu kita yang namanya buku Dear Diary. Nah, zaman dulu ya, diary yang kalau apa-apa ditulis. Iya, nah, mungkin betul. Bu Neng sampai sekarang ada ya diary-nya, jadi apa-apa biar inget. Iya, tapi mungkin tidak serajin dulu ya kalau sekarang gitu. Jadi memang dan sekarang ada e-book ya. Menurut saya itu merugikan loh. Kenapa? Karena kalau HP-nya hilang, laptopnya hilang. Iya. Nah, itu. Jadi saya sudah menganjurkan kepada mahasiswa saya di kelas saya, belilah buku. Kenapa? Karena supaya tidak hilang. Atau kalau misalkan di e-book pun kita di print gitu. Iya. Jadi ada bentuk fisiknya ya Bu Neng. Jadi kita bisa simpan, karena lebih aman. Laptop ataupun handphone bisa gitu rusak kan. juga. Iya. Nah, seperti itu. Dan saya pernah laptop saya dulu bukan laptop ya, dulu komputer yang besar itu kena virus. Saya nangisnya 2 hari 2 malam. Kenapa? Dari hasil pemikiran saya itu hilang semua gitu kan, ya Allah. Nah, seperti sangat itu. Sulit ya kalau itu mengembalikannya lagi itu seperti apa. Dan waktu itu saya sedang menulis disertasi, mungkin disertasi saya itu yang tertebal. Berapa halaman? 1.400 halaman. Itu banyak banget Tentang itu. waris disertasi.